KWT Opak Loh Jinawi. Merdeka! Ya. Merdeka! UMKM Kecamatan Blok atau kapan nih Blok? Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman, saya sekarang berada di kelompok kerumunan bidadari. Bidadari. Ini gadis cantik tahun 70-an ini kan, gadis cantik tahun 70-an yang tergabung dalam apa nih? KWT, kelompok wanita tua ya. Oke, KWT ini kelompok wanita tua. Wah, KWT itu bukan kelompok wanita tua, tapi kelompok wanita tani, wanita terhormat ya. Ini perempuan-perempuan ini, ibu-ibu tangguh ini memberdaya ekonomi untuk berbagai kegiatan yang bentuknya seperti olahan makanan ya. Bu, hasil pertanian ya? Hasil pertanian. Saya bicara dengan siapa? Ibu ketua? Ibu ketua apa ketua? Mau pakai ini Bu, ini nih ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada berapa anggotanya KWT? Ada sekitar 18 KWT, satu Kapanewon. Satu kapalnya Iya. 15 KWT. Iya. Berapa orang? Satu KWT itu minimal 20 orang. 20 orang. Minimal, iya. 200 sekian. Iya, sekitar itu. Semua. Namanya juga kelompok wanita. Masa ada waliannya kan ya enggak. Oke, terus mereka buat apa sih? Kegiatannya KWT ini apa ya? Oh, kegiatannya KWT itu ya banyak macam-macam. Ada yang jelas di sini jelas itu olahan hasil pertanian. Ya, ini dari sini sampai ujung sana itu Pak, itu hasil dari KWT semua. Oh, Bapak bisa lihat kalau ini bakpia masak di tempat. Sudah merasakan belum tadi? Coba. Oh, ini laris sekali ini bakpianya ini. Banyak yang beli ya? Iya, betul. Di sini di rumah juga banyak pesanan, ya. Kemudian ini dari mulai sana sampai barat itu produk-produk KWT. Apa Iya. yang sekarang ini menjadi tren yang banyak dibuat di Jawa ini? Ada nggak? Pesanan-pesanan yang paling banyak apa? Ya ini bakpia. Bakpia. Ya, kemudian keripik-keripik. Ya, itu ada keripik gayam. Ada keripik gayam itu juga gayam makanan tradisional gayam itu. Ada ya. Kemudian yang di bawah itu ada tempe koro. Masih nggak itu berupa tempe koro? Nah, itu juga makanan tradisional kita tempe koro, tapi itu masih berupa tempe belum diolah. Kemudian ada pepes, apa ya sekali ini Pak dari sana nanti bisa dilihat lah itu. Ya di sana itu ada daun katu. Nah itu di sana, tapi sudah habis itu alhamdulillah. Ya. Baik, Ya. pertanyaan saya berikutnya, nanti saya akan sebetulnya apa yang menjadi tujuan? Tujuan dari ya. Itu apa? Yang pertama itu sebisa mungkin meningkatkan ekonomi di keluarga. Itu yang pertama. Kita cukup dengan bapaknya aja. Ya cukup sih Pak, disyukuri saja. Tapi kan kalau bisa ibunya juga ikut membantu kayak gitu, biar bapaknya senang gitu. Terus, apalagi tujuan selain membantu ekonomi? Terus biar ibu-ibu di Kapanewon itu ada kegiatan itu ya. Karena kita juga ada pelatihan gitu Pak. Ya. Hambatannya apa dan harapannya apa nih ke teman-teman dari KWT ini? Hambatannya itu terkadang kita bisa memproduksi, tetapi kita pemasarannya itu kurang Pak. Ya. Saya bilang sama Pak Agus sama Pak Yana. Oke. Jadi kok pemasarannya kurang? Yang pertama pemasarannya kurang. Kemudian packagingnya kita itu kita kurang manis. Artinya kalau hanya sebatas kayak gini kan kurang manis apa ini? Nah, packagingnya itu sebisa mungkin tuh biar menarik, biar pembeli itu ya itu packagingnya menarik, berarti dalamnya juga mesti enak kan kayak gitu. Itu. Oke. Baik. Jadi memang kalau sudah bicara masalah bisnis ya, dari produksi sampai ke tangan konsumen,
memang itu memerlukan apa keterampilan yang lebih. Karena kalau pembeli biasanya kan juga kalau menginginkan sesuatu itu kan melihat dulu tampilan. Jadi kan pandangan mata biasa juga begitu Bu ya. Dari mata katanya turun ke hati kan gitu ya. Nah artinya memang packagingnya gitu ya, seperti kalau kita jual apa, ini sebenarnya kan sederhana sekali. Ini apa ini? Bawang? Ayam. Keripik ayam ya. Nah ini kalau misalnya memang mohon maaf gitu ya, kalau misalnya packagingnya sesederhana seperti ini, ya mungkin akan kalah bersaing dengan seenak apapun makanan, gitu kan? Tetap itu perlu dukungan semacam kemasan yang sangat menarik, gitu kan? Satu. Dan kalau tadi bicara masalah kesulitan dalam memasarkan, ini sebenarnya problem umum di kalangan ekonomi mikro yang saya tahu. Tidak hanya memasarkan, kadang-kadang juga persoalan masalah support permodalan ya. Nah, kadang-kadang kita kalau buat sih bisa, memproduksi sih ahli gitu ya. Nah, kadang-kadang begitu ya, tapi ketika sudah pada tataran, aduh uangnya dari mana ini? Kadang-kadang seperti itu kan, menyisihkan uang belanja kita dari suami, kadang tidak begitu cukup. Harus nabung sekian lama, baru kemudian kita bisa memproduksi 1 atau 2 jenis makanan, kan begitu. Mau meminjam, harus pakai agunan, gitu kan. Kecuali, kalau misalnya KWT di sini punya koperasi, ada ya. Nah, sebenarnya kan lembaga koperasi itu kan salah satu alternatif meminjam uang tanpa memberi jaminan. Karena memang itu dikelola dari kita, dikelola oleh kita dan untuk kita. Jadi kan tidak perlu ada menjamin kan begitu ya. Nah, kalau saya sarankan untuk mengatasi permodalan akan lebih baik kalau misalnya KWT bersepakat untuk membuat koperasi. Koperasi kalau sudah jadi badan hukum itu bisa juga mengajukan kredit, bisa melakukan hubungan bisnis dengan pihak-pihak lain karena sudah berbadan hukum. Jadi satu semacam hambatan gitu atau tantangan pada akses permodalan mudah-mudahan bisa diatasi dengan hadirnya koperasi KWT. Nah persoalan kemudian adalah bagaimana cara memasarkan, gitu kan? Kalau misalnya anak-anak muda, kalau ibu-ibu di rumah misalnya ada anak-anak yang sudah remaja, SMA atau barangkali mahasiswa, mereka itu tidak sulit untuk memasarkan. Lewat HP, bahkan anak-anak kita itu secara tidak langsung, coba ibu-ibu amati, kalau ditanya nggak jawab, diamati saja. Mereka sepertinya itu tidak punya barang seperti ini ya. Tapi kok anakku kok pinter jualan ya? Iya kan? Tidak punya barang tapi bisa jualan. Kalau bahasa kita dulu orang tua, maklaran gitu kan. Tapi maklaran mereka maklaran lewat teknologi. Dan itu bisa. Apalagi kalau kita punya barangnya. Jadi ya saran saya, ketika misalnya udah memasuki pada wilayah marketing, kita juga jangan segan-segan untuk mengajak ngobrol anak-anak kita. Nah, gimana nih gitu kan? Ibu punya barang seperti ini, bisakah kamu bantu? Gitu kan? Itu satu. Ya, itu kan langkah yang kecil ya. Kalau misalnya yang lebih besar lagi ya, memang harus membuat jaringan Bapak Ibu ya. Membuat jaringan marketing sama lembaga-lembaga yaitu yang pengelola aplikasi, pengelola UMKM misalnya kan dan seterusnya, itu bisa. Ibu-ibu di sini jualan, kita kan ada nggak yang pernah jualan pakai Shopee? Nggak ada toh? Tapi anak-anak kita pinter jualan pakai Shopee, Tokopedia. Ini sudah masuk. Nah, insya Allah kalau misalnya nanti perlu pelatihan, coba mungkin saya akan berkoordinasi terutama dengan Pak Agus. Apakah misalnya nanti dalam satu waktu tertentu pada saat di semua bisa kita bertemu dalam pelatihan packaging misalnya kan,
Baik, teman-teman sekalian, ada beberapa solusi yang bisa kita angkat untuk pemberdayaan, meningkatkan kualitas teman-teman KWT, kelompok wanita. Oh, tani. Baik, terima kasih. Terima kasih, Ge. Kita nanti ketemu mungkin pada sesi pelatihan. Seperti kata Pak Yana tadi, ada peningkatan bagaimana cara membuat bungkus yang baik dan menjual, kan begitu. Ini menjadi sama dan murah dan pengolahan ikan. Baik. Nanti kalau diundang pelatihan, kamu, Ge. Terus ya? Datang ya? Datang. Bagus ya, nanti lihat bagus. Oke, siap gitu. Saya lihat wajahnya sudah dihafalkan. Sudah, ini namanya Pak Yana Karyana. Beliau sekarang memiliki yayasan namanya YK Foundation.